penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Malhama Bonan dari SMK Negeri 1 Muarabada, Kabupaten Kutai Kartanegara, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Pak Suherman selaku pemimpin di sekolah saya SMK Negeri 1 Muarabada. Pada kesempatan saat ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mereka mengambil keputusan pada saat menghadapi dilema etika atau rujukan moral. Baik, Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Hari ini saya melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Bapak selaku pemimpin, terutama dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, saya ingin mengetahui apakah Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini pernah mengalami kasus-kasus atau peristiwa yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus rujukan moral. Boleh berkenan berbagi pengalaman kepada saya dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, sangat boleh dan tentu ya, bisa. Namun sebelumnya ya saya sampaikan dulu selamat ya kepada Ibu Malhama Bonan SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan keberadaan Ibu di SMK Negeri 1 Muarabada ini mampu menggerakkan semua sektor dan lini di satuan pendidikan SMK Negeri 1 Muarabada. Ya tentunya dalam kepemimpinan ini akan memperhadapkan sebuah kasus. Ya, salah satunya tadi itu adalah dilema etik yang tentunya yang terjadi pada bulan ini sebenarnya, yaitu di bulan Agustus, di mana ya sudah menjadi tradisi kita bahwa di bulan Agustus itu harapan kita semuanya ya siswa-siswi kemudian ya warga sekolah ikut partisipasi dalam mengisi dan merayakan HUT RI yang ke-79. Namun di sisi lain ya kita juga harus mengikuti kegiatan AMBK yang momentumnya sama, jadi sangat beririsan dengan perayaan HUT dan kegiatan AMBK itu. Baik Pak, ini merupakan salah satu kasus yang Bapak hadapi ya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, di mana kita ketahui bahwa dilema etika itu kasus benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu kasus benar lawan salah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, baik Bu. Ya, kasus dilema etik itu adalah sebuah kasus yang boleh dikatakan sangat unik ya, karena di mana yang mempertemukan antara kebenaran dengan kebenaran seperti tadi. Ya kita juga harus melakukan AMBK, di sisi lain juga kita harus melakukan kegiatan yaitu serta dalam perayaan Agustus. Jadi tentu mengidentifikasinya itu kita melibatkan seluruh warga sekolah ya, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seluruh dewan guru dan staf tata usaha dalam sebuah kegiatan rapat. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal pengambilan keputusan itu tentu kita mengedepankan musyawarah mufakat, karena ya
Jadi di sekolah kami, kita ini di SMK Negeri 1 Muarbada, kami ada kegiatan itu di setiap Jumat itu rapat dengan seluruh ya stakeholder di sekolah ya yang dikemas dalam judul upskilling yang bertujuan bagaimana ya mengangkat kemudian mengupgrade skill-skill dan kemampuan warga sekolah terutama ya di bidang kepegawaian. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tentunya ketika ada hal seperti ini, kepala sekolah walaupun dia sebagai decision maker dalam mengambil keputusan, tapi tentunya bagaimana memberdayakan ya, pemikiran-pemikiran teman-teman dalam ikut partisipasi, sumbangsi pemikiran sarannya, bagaimana kasus ini secara bersamaan bisa kita jalankan secara bersama-sama. Contoh kegiatan AMBK. Jadi dalam hal ini diputuskan dalam rapat bahwasanya bagi peserta didik yang memang terdaftar sebagai peserta AMBK kita fokuskan ya untuk mengikuti kegiatan AMBK. Kemudian yang khusus yang tidak ikut AMBK maka kita prioritaskan untuk kegiatan perayaan HUT RI yang ke-9, diantaranya kegiatannya itu adalah jalan-jalan dan pawai pembangunan. Meskipun ya rata-rata yang masuk di peserta MBK itu ya murid kita yang sudah ya terlatih di bidang PBB. Tapi ya bagaimana kita mengemas ini bisa berjalan secara bersama-sama. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Karena kenapa? Di setiap keputusan itu, seyoganya keputusan itu adalah keputusan bersama untuk kita jalankan secara bersama-sama dan kita pun bertanggungjawabkan secara bersama-sama. Jadi kita tidak jalan itu secara parsial-parsial, tetapi kolektif pun ya secara menyeluruh di seluruh warga sekolah SMK Negeri 1 Muarbada. Terima kasih Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi begini, dalam pengambilan sebuah keputusan dalam rapat, ya tentu kita terdiri dari beberapa orang ya di SMK saat itu ya kurang lebih ya 35 nah, kita itu pegawai. Ya, jadi tentu memiliki dasar pemikiran yang berbeda-beda. Setiap orang, setiap kepala tentu memiliki pemikiran berbeda. Namun bagaimana perbedaan itu bisa kita semas? Ya perbedaan pendapat si A dengan si B ya bisa kita kemas dalam sebuah tujuan sehingga dalam prosesnya ini mempertemukan perbedaan ini kita tanyakan dulu tujuan kita kemana. Ketika tujuan itu sebenarnya sama maka bagaimana kita turunkan ini perbedaan ini sehingga kita berfokus pada tujuan yang akan kita capai. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya tentunya dalam penyelesaian sebuah kasus kami di sekolah ini ya punya mekanisme tergantung lokusnya. Jadi contoh ini siswa kita ketika memiliki misalnya sebuah kasus maka itu tidak langsung ke kepala sekolah ya karena kita punya wali kelas. Kita harapan kita bagaimana wali kelas ini mampu mengayomi anak-anaknya di dalam ya karena sekarang ya wali kelas ini adalah orang tua anak-anak di sekolah yang paling dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu bagaimana menyelesaikan ya ketika misalnya sudah diupayakan tidak maka ada namanya pelimpahan itu dilimpahkan lagi ke misalnya BPBK. Nah, di BPBK dikemas lagi bagaimana selesai. Tapi ternyata kalau memang belum ada kita baru naik ke Wakasis siswaan ya Wakasis. Kalau nanti sudah selesai baru langsung kepada kepala sekolah. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
tentunya artinya ya kepala sekolah ini bukanlah super power, bukan superior, apalagi superman. Tentunya yang sangat membantu itu ya secara struktural di sekolah kita kan punya wakil kemudian ada boleh-boleh lah yang sangat membantu. Nah, sehingga beban yang terjadi itu ya tidak begitu berat terasa karena kita ya bekerja secara bersama-sama dan profesional. Ya, begitu. Baik Pak. Untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya tentunya banyak pengalaman yang kita dapatkan setiap peristiwa. Tentunya kita harapkan itu adalah pengalaman-pengalaman yang bermakna. Jadi dalam sebuah penyelesaian kasus itu yang paling pertama yang harus kita ini adalah menjaga integritas kita, ya, integritas kita, kemudian profesionalisme kita. Kita harus secara profesional, kemudian ya sabar, ya karena sesuatu itu ya harus diselesaikan dengan ya sabar, ya, sehingga harapannya kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Baik Pak, terima kasih untuk sharingnya hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bapak ini bisa jadi acuan bagi saya ke depannya untuk saya mengambil keputusan-keputusan. Terima kasih untuk pengalamannya dan terima kasih untuk sharingnya. Baik, sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, buruh penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Pak Hamsa dari SMK Muhammadiyah Muara Bada. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Perkenalkan, saya Malhama Bonang dari SMK Negeri 1 Muara Bada, calon guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih saya ucapkan Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk saya hari ini. Saya akan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak sebagai pemimpin terutama dalam mengambil keputusan. Baik Pak, saya ingin mengetahui apakah Bapak sebagai pemimpin di sekolah pernah mengalami kasus-kasus atau peristiwa yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus bujukan moral yang kalau boleh saya tahu pengalaman Bapak menghadapi kasus-kasus tersebut Pak. Ya, baru-baru ini yang kami alami di khususnya di SMK Muhammadiyah Muara Bada, ada beberapa siswa yang ingin pindah dari SMA ke SMK yang tingkatannya sama dengan waktu dia di SMA. Baik Pak, ini merupakan salah satu kasus yang Bapak hadapi. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana kita ketahui bahwa dilema etika itu kasus benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Yang pertama, teknik yang saya gunakan, saya ingin mencari tahu dan menggali lebih dalam kepada siswa yang berencana untuk bergabung di SMK Muhammadiyah. Ada apa dengan dia? Apakah memang betul ingin bergabung atau hanya sebagai pelarian saja? Yang pertama. Yang kedua, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Muara Bada untuk meminta masukan dan pendapat dan saran. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam mengambil satu keputusan kasus yang saya sampaikan di awal tadi,
Yang pertama, saya akan melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Guru, meminta saran, karena bagaimanapun tidak mungkin kepala sekolah yang mengajari sendiri anak pindahan itu. Nah, makanya saya libatkan Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Muara Badak untuk meminta saran-sarannya seperti apa solusi terbaik. Baik Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, prosedurnya yang pertama, jika itu pindahan sesuai dengan jurusan yang kita miliki, maka administrasi yang harus dia lengkapi. Yang pertama adalah mengirimkan surat mutasi dari sekolah yang bersangkutan. Itu kalau sesuai dengan jurusan yang dia mau. Kalau dari tingkat SMA, maka ada beberapa langkah yang harus kita pertimbangkan. Mengingat di SMK ada namanya pendidikan sistem ganda, apalagi saat ini menggunakan Umar yang dimana TSG-nya itu di kelas 12, dan sangat berpengaruh kalau anak ini pindah tidak sesuai dari SMA kemudian berada di kelas yang demikian. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah saya ajak Bapak Ibu guru kumpul rapat untuk membicarakan masalah ini, kemudian meminta saran dan masukan, kemudian kami membuat satu kesimpulan apakah yang bersangkutan kita terima atau kita arahkan ke sekolah yang lain. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang pertama, adanya kedekatan emosional kepada orang tuanya. Terkadang melalui telepon, bahkan ke rumah untuk menyampaikan keinginannya, berharap anaknya bisa diterima. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, prosedur yang menyelesaikan masalah yang kasus tadi, yang pertama kita akan mencari tahu latar belakang anak tersebut, kemudian orang tuanya seperti apa, dan kita melihat dia dari sekolah apa, apakah sesuai dengan linear dengan sekolah yang akan dituju ke tempat kami atau tidak. Kemudian jadwalnya kami tidak menentukan beberapa hari, tetapi 2 hari kemudian setelah mendapat informasi masukan dari berbagai pihak, maka saya selaku pimpinan akan mengadakan rapat koordinasi bersama Dewan untuk membicarakan itu. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu adalah Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Muara Badak yang memberikan saran-saran, masukan-masukan, karena tanpa Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Muara Badak, maka seorang pimpinan tidak ada arti. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, dalam kasus dilema etika, yang pertama yang pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama tidak mengambil satu keputusan secara individu, secara pribadi, mentang-mentang menjadi pimpinan kemudian mengambil keputusan sendiri, memberikan tekanan kepada bawahan, tetapi selaku pimpinan harus melibatkan bawahan, yakni Bapak Ibu guru, karena bagaimanapun yang ada di lapangan, yang ada di ruangan belajar di kelas itu adalah Bapak Ibu guru. Kepala sekolah, pimpinan hanya sebagai manajer yang mengatur semuanya itu dan melihat
KBM apakah berjalan efektif ataupun tidak. Intinya dalam mengambil satu keputusan, semakin banyak yang kita libatkan, maka keputusan itu akan semakin baik pula. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban Bapak tadi ini bisa jadi acuan saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Sekian wawancara kita hari ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi, belajar